lalu. Waalaikumsalam. Saya Noviani, posisi direktur di Momen. Saya join Momen tanggal 15 Maret 2014 tahun lalu. Dan dari awal join Momen sampai hari ini saya tidak pernah galau di status. Awal join Momen, waktu itu saya masih di Nuskin dan langsung pindah ke Momen karena melihat salah satu teman di BBM tiap hari podcast tentang bonus, tiap hari podcast tentang gogen. Terus saat itu saya juga cari upline yang betul-betul bisa membimbing saya walaupun dia di luar sana, walaupun dia jauh di luar sana. Dan alhamdulillah saya bertemu dengan Mbak Ivani, sponsor langsung saya. Dan total bonus saya sampai hari ini kurang lebih 500 juta. Depan target saya 2 bulan ke depan sebelum lebaran sudah tembus 1 miliar. Amin. Kalau dibilang impian saya join Momen itu sangat besar. Impian saya join di Momen itu banyak. Kenapa? Basic saya akuntansi, lulusan S1 akuntansi di Setia Pencabakti Palu. Dan pertama join saya sering diledek sama teman-teman saya, dihina dan sering dicaci maki. Kata teman saya, Novi, kamu kok join MLM? MLM itu kan itu ajak-ajak orang. Iya, saya nggak apa-apa. Saya bilang ke teman saya, sampai hari ini teman saya itu katanya dia mau tunggu saya bonus 1 miliar baru dia mau join. Dan itu tertanam besar-besar di hati saya. Walaupun saya sukses besar-besar di Palu, saya gak akan mau terima dia di tim saya. Saya tidak pernah telepon dia. Biarkan saja satu saya warawiri di recent update dia. Dan dia bilang, Novi, kok tiap hari bonusmu makin naik? Iya, kamu kemana saja? Terus dia bilang, saya belum ada waktu untuk join. Saya masih sibuk karena dia pegawai bank di salah satu bank mandiri. Dan saya tanya, bonusmu berapa setiap bulan? Dia bilang, bonusku 1 hari bonus di Momen. Terus saya bilang, kenapa belum join Momen? Saya masih sibuk. Oh iya, nanti 10 tahun akan datang juga masih sibuk terus. Dan alhamdulillah saya bilang 10 tahun akan datang bonusku sudah 100 miliar. Impian saya dulunya dikenal sama teman-teman sebagai seorang yang pemalu dan tidak pernah bicara di depan umum. Saya pertama kali naik panggung, waktu itu ketemu Mbak Ivani di Makassar, 2 bulan join. Bonus saya waktu itu masih kurang lebih 7 jutaan. Dan saya benar-benar niat saya di Momen ini benar-benar ingin sukses dan mau sukseskan terutama keluargaku dan orang-orang yang belum mampu. Itu tujuan saya di Momen. Tapi kebanyakan orang yang saya ajak kebanyakan gengsi. Padahal gajinya tidak bergengsi. Gajinya tidak bergengsi, tapi dirinya gengsi. Saya cuma bilang, kenapa sih kamu gengsi? Dia bilang, saya tidak suka ajak orang. Ajak orang itu kan kamu harus door to door. Ini bisnis yang paling enjoy yang pernah saya lalui. Kenapa? Kemarin saja saya di Nuskin tiap hari kalau dipanggil orang Galva, spam orang sampai di Tawaili, sampai Palu Barat, sampai di mana-mana saya pergi walaupun hujan, panas. Tapi di Momen saya hanya dari dalam rumah, dari HP-ku yang 1 Bluetooth sekarang berubah jadi 6 HP. Alhamdulillah. Impian terbesarku join di Momen itu membahagiakan kedua orang tuaku, menghajikan kedua orang tuaku, menyekolahkan kedua anakku di tempat sekolah ternama. Amin. Supaya tidak dianggap remeh orang-orang dan keluargaku. Dan dulu awal-awal saya join, bapakku sering bilang, nak sekarang itu ada seleksi PNS. Kenapa
tidak mau jadi PNS Pak. Kalaupun saya jadi PNS, saya pasti honor minimal 6 bulan saya honor. Saya honor pun dibayar 500.000 per bulan. Maaf ya ibu-ibu kalau ada yang tersinggung. Saya bukan mau menyinggung, tapi hanya sekedar sebagai motivasi. Biar orang-orang di luar sana itu sadar kalau gaji honorer itu hanya begitu-begitu saja dan tidak akan pernah naik. Jangan mimpi, saya bilang. Saya bilang Pak, kalaupun saya dipaksa untuk jadi guru atau dosen, saya tidak mau. Saya hanya menyelesaikan sarjana saya itu hanya karena membahagiakan hati mamaku. Karena waktu itu mamaku dalam keadaan sakit keras. Saya bilang, Mak, doakan saya suatu saat saya pasti akan membahagiakanmu. Bulan November kemarin tembus 100 juta, tepat 8 bulan, dan hari ini kurang lebih 4 bulan tembus 500 juta, dan keluarga aku dan semua orang yang meninggal aku mulai cari. Aku sudah membantu tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai di luar negeri, ada di Yaman dan Arab Saudi. Saya selalu berdoa sama Tuhan, semoga saya masih dimampukan, masih dikuatkan untuk mewujudkan cita-citaku. Amin. Membahagiakan kedua orang tuaku. Menyelamatkan orang-orang cibiran, teman-temanku saya anggap sebagai motivasi untuk saya berkembang. Saya dibilang, sekarang kamu sudah sombong. Padahal saya tidak sama seperti yang dulu. Kenapa? Mungkin saya jarang balas BBM, sementara memberku saja saya belum mampu untuk memalas BBM dari memberku. Saya hanya bilang sama teman-temanku, suatu saat mungkin belum hari ini kamu join, belum besok, tapi suatu saat kamu akan join. Mungkin bukan di timku, tapi di tim orang lain kamu akan terbuka pikiran ketika semua orang-orang terdekatmu akan join di momen dan kamu baru sadar kalau momen ternyata kendaraan dan bisnis tercepat untuk menjadi miliarder. Dan insya Allah sebelum puasa nanti saya mau umroh. Saya ingin membuktikan semua orang kalau saya bisa dan saya mampu. Saya bisa karena saya mau, bukan karena saya hebat, bukan karena saya orang-orang ini cerdas. Dan sampai saat ini kalau dibilang saya sibuk, saya pun sibuk karena saya punya 2 anak bayi. Yang satu itu super aktif luar biasa, dan alhamdulillah saya sering kasih dia biosil dan glukogen supaya aktifnya itu berkurang. Karena kalau saya presentasi offline kemana-mana dia suka manja. Kasihan kan dia bilang nanti kalau saya suka, dulu saya presentasi offline sama temanku itu. Ada sama temanku, dia member miskin, terus anakku sering saya bawa. Kayak temanku, no, kamu yakin mau sukses di bisnis ini? Kamu itu orang akuntan, kenapa tidak kerja di bank atau perusahaan-perusahaan yang menerima jurusan akuntan? Saya hanya bilang, berapapun lamanya saya kerja di perusahaan sana, belum tentu saya bisa berhasil. Bagaimana nasib anak-anakku? Bagaimana nasib keluargaku? Sementara waktu itu mamaku dalam keadaan sakit kritis. Alhamdulillah sampai tadi mamaku sudah membaik karena minum ABG dan propolis. Dan Mbak Fani, saya sangat bersyukur ketemu Abdan seperti Mbak Fani yang sangat peduli sama saya walaupun saya jauh. Saya di Palu, beliau ada di Surabaya. Dia bantu saya dan bimbing saya, tapi saya tidak pernah mengeluh sama dia. Sama sekali saya tidak pernah mengeluh, dan saya tidak diberikan downline sama sekali sama dia, dan saya tidak ada diberikan downline sama dia. Makanya saya bilang sama memberku, kadang ada memberku yang baru join bilang, no, tolong dong kasih saya downline biar saya motivasi diriku. Saya bilang, saya pun tidak ada downline dari Mbak Fani. Bagaimana mungkin saya kasih kau downline? Kerja sendiri, kerja sendiri. Anggap saja momen sebagai bisnismu, anggap saja momen sebagai kantormu. Jangan mengharap dari upline. Begitu. Kadang orang-orang bilang,
Di luar sana kan ada member-memberku, ada yang pegawai bank, ada yang tinggi-tinggi jabatannya tapi belum aktif, masih tidur, masih bermimpi karena ya itu mungkin gengsinya masih tinggi, masih belum mau aktif. Saya hanya bilang sama memberku yang tidak aktif yang ada di sini, terutama mentimku, walaupun kalian tidak aktif, tiap hari saya ada dapat downline yang punya visi misi seperti saya, yang mau mensukseskan banyak orang tanpa kalian orang-orang negatif. Itu saja pesan dari saya. Dan satu lagi pesan sama memberku, kalian semuanya harus punya mimpi besar, harus punya target sama diri sendiri. Tidak perlu motivasi dari upline ataupun sponsor Anda. Motivasi itu lahirnya dari diri sendiri. Tidak perlu ada orang lain memotivasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.